Kita sama tahu bahwa Kabupaten Kepulauan Yapen ini merupakan salah satu kabupaten di kawasan Teluk Cendrawasih yang kita sama-sama tahu bahwa kita terus ada dalam posisi zona hijau yang menjadi kebanggaan kita semua, karena inilah menunjukkan kepada kita kerjasama kerja keras dari semua komponen masyarakat dan juga unsur pembina Kabupaten Kepulauan Yapen, pimpinan-pimpinan OPD, para asisten, semua lembaga yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan di hari ini atau kemarin kita kedatangan satu buah perahu motor atau speedboat dari Provinsi Papua Barat atau Manokwari dengan berpenumpang 9 orang dan tiba di Serui di jembatan 3000 kira-kira pukul 16 sore, dan sudah menjadi protap bagi kita di Kepulauan Yapen. Setiap kedatangan orang dari tempat lain, dari luar, itu langsung kita jemput dan kita pemeriksaan terhadap kedatangan, dalam urusan apa, dalam kapasitas penduduk mana, dan ini semua kita lakukan dengan tim kesehatan kita dan juga pihak keamanan, dan kita langsung membawa mereka semua ini 9 orang ke gedung siapkan untuk semua orang yang kita curigai kita ke gedung tersebut. Dari 9 orang ini kita melakukan rapid test sebagai penanganan awal. Dari rapid test yang dilakukan oleh tim kesehatan kepada mereka, ada 4 orang yang ada dalam posisi reaktif positif. Nah, dalam posisi reaktif positif ini maka langsung dilakukan swab untuk memastikan mereka dalam kondisi seperti apa. Dan ternyata dari 4 orang yang dilakukan pemeriksaan swab ini, ada 1 orang dari pelaku perjalanan. 4 orang ini ada dalam keadaan positif corona. Dan yang menjadi penekanan kami di sini bahwa semua yang datang ini, termasuk yang terinfeksi ini, adalah penduduk dari luar Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu datangnya dari Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sekali lagi ini menjadi penekanan bahwa begitu mereka tiba di jembatan 3000, mereka tidak kemana-mana, langsung jemput oleh petugas, dibawa langsung di karantina di gedung biru, dan dilakukan rapid test untuk 9 orang ini, yaitu 3 anak buah speedboat dan 6 lainnya adalah penumpang yang turun dari Manokwari. Swab rapid test dan swab, maka dari 4 yang dilakukan swab ini, 1 orang dinyatakan positif. Jadi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen bahwa yang bersangkutan adalah orang dari luar atau ODL. Jadi supaya tidak simpang siur dalam memberikan komentar bahwa yang bersangkutan adalah ODL atau orang dari luar. Sehingga Kabupaten Kepulauan Yapen sampai dengan hari ini ada dalam kondisi zona hijau. Demikianlah pernyataan resmi pemerintah daerah kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menjadi ketahuan. Demikian dari yang saya sampaikan tadi, secara terperinci akan disampaikan oleh juru bicara kita dari kesehatan, yaitu Bapak Dr. Andi. Oh iya. Ya, jadi sebagai himbauan, saya pikir ini bukan himbauan baru. Ya, bahwa kita tetap menjaga Kabupaten Kepulauan Yapen ini dari
semua orang yang datang dari luar. Saya pikir himbauan ini menjadi himbauan yang terus-menerus kami sampaikan. Dan kalau kita punya keluarga yang ada di luar daerah, apalagi daerah yang merah, saya minta perhatiannya untuk marilah kita sama-sama membantu pemerintah, membantu tim gugus ini supaya menginformasikan. Jangan baru datang sekarang, tapi kalau dapat sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 4 Juni. Dan juga kepada keluarga, saya juga mengajak meminta perhatiannya untuk tidak melakukan kunjungan ke tempat di mana yang bersangkutan ini tinggal. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan dengan Pak Dokter. Terima kasih. Ya, mungkin tadi sudah seperti disampaikan dari para waktu bupati. Saya mengingatkan kembali Kabupaten Kepulauan Yapen ini kita telah melaksanakan seluruh edaran yang ada dari mulai tingkat tinggi di Presiden, Gubernur, bahkan pada tingkat pemerintah daerah sendiri, dan semua yang masuk di Kabupaten Kepulauan Yapen tadi telah disampaikan dalam satu pintu sehingga kita bisa mendeteksi segala sesuatu yang masuk dengan lebih awal lagi. Dan tadi juga telah disampaikan bahwa ketika ada perahu masuk atau orang dari luar datang, kita sudah sampaikan kita langsung akan menyekolahkan penjaringannya, kita lakukan pemantauannya, dibawa ke rumah biru dan kita lakukan pemeriksaan rapid test. Sampai saat ini kondisi yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen pertanggal 29 Mei 2020 hari ini kita telah melakukan rapid test sudah cukup banyak ya, berlaku rapid test, ditambah lagi tadi 9 ya yang di rapid test. Nah, kita dapatkan totalnya berarti sampai dini hari ini 134 yang reaktif dengan tambahan 4 yang reaktif. Dan kita telah juga melakukan pemeriksaan TCM tadi ya hari ini. Dari 14 yang dilakukan TCM, kita sudah mendapatkan satu kasus yang presumptif positif ya SARS-CoV-2 yang tadi telah disampaikan. Dan karena itu kondisi saat ini di Kabupaten Kepulauan Yapen, orang yang kami pantau dari luar masih sebanyak sekitar 72. Kondisi orang dalam pemantauan sampai saat ini masih kosong. Orang tanpa gejala kita mencatat ada 10 orang tanpa gejala yang terdiri dari yang satu split dengan yang tadi datang dengan yang manifest pesawat sebelumnya ya. Orang tanpa gejala merupakan orang yang kontak erat dengan kasus konfirmasi. Ini yang kita dapatkan dari konfirmasi yang hari ini di Kepulauan Yapen yang split dengan yang dari Waropen yang kemarin ya. Dan untuk kasus pasien dalam pemantauan saat ini masih kosong. Konfirmasi positif disampaikan ada 1 dengan hasil labnya SARS-CoV-2 presumptif positif. Itu yang tadi yang kita menganggap itu sudah dalam masa pandemi kita sudah menganggap itu sebagai positif COVID-19. Ya, dalam hal ini mari kita terus menjaga Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Protokol kesehatan tetap kita lakukan terhadap pasien yang ditemukan konfirmasi positif telah dilaksanakan, dan pasien tersebut ada di rumah biru saat ini ya, dan kita akan isolasi di sana. Dan pengawasan di rumah biru pun telah kita tingkatkan juga. Dan tetap kita pantau orang yang tanpa gejala agar kedepannya kita juga akan swab lagi sesuai dengan protokol yang ada. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Demikian penyampaian dari Dr. Andi sebagai juru bicara kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, dan penyampaian ini sekaligus menjadi himbauan bagi kita semua Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya mengajak kita untuk marilah kita
marilah kita pegang teguh cuci tangan dengan sabun pada air mengalir. Kita jaga jarak dengan semua orang yang kita ketemu. Karena dia dari luar, bukan berbicara. dari dalam. Wajib memakai masker. Tanya perlakuannya Kita bagaimana. hindari perkumpulan-perkumpulan yang Sampai gitu kita kan banyak siaran orang. gitu. Dan katakan untuk protokol kesehatan yang lain, yaitu kita makan yang bergizi untuk penguatan kesehatan kita, sehingga Kabupaten Kepulauan Yapen sampai dengan saat ini kita masih tetap dalam kondisi atau dalam zona yang kita selalu sebutkan, yaitu zona hijau. Karena salah satu yang tadi sudah terinfeksi adalah tetap saja kita katakan bahwa ini adalah orang dari luar. Karena baru datang kemarin sore, ditangani oleh pihak keamanan, dibawa di karantina khusus, dan hasil pemeriksaan lanjutannya sampai dengan ketahuan salah satu penumpang yang datang dari Maluku hari ini dinyatakan positif. Iya, saya pikir himbauan kepada semua masyarakat dari luar. Saya himbau kita punya masyarakat yang ada di luar, pada keluarga-keluarga yang ada di Serui, saya minta untuk menginformasikan selalu kepada keluarga yang ada di tempat lain. Baik ada di Jayapura, yang ada di dengan kita, Nabire, Jayapura. Marilah kita menahan diri. Karena dengan pikiran yang terjadi saat ini adalah seperti itu. Kita tidak bisa menahan diri untuk saling berkunjung keluarga. Dan saya pikir inilah yang kita, marilah dengan kejadian ini menjadi makna yang penting bagi kita yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Itulah yang saya sampaikan kepada kita. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Bapak, orang tersebut ini nanti diperlakukan seperti apa? Apakah nanti tetap di karantina terus diperiksa ulang lagi atau bagaimana? Ya, jadi harusnya di karantina, tidak bisa dibebaskan lagi di karantina dan diperlakukan khusus sesuai dengan protokol kesehatan, penanganan kesehatan bagi orang yang Iya, karena kategori yang bersangkutan ini orang tanpa gejala, ya, dia belum ada kesakitannya, ya, belum ada gejala, jadi penanganannya juga sama, tetap kita taruh di gedung biru, ambil pelayanan kesehatan perlunya dalam penguatan. Apakah ini tidak mempengaruhi zona Yapen yang posisi hijau ke posisi kuning atau menjadi merah ya Bapak? Karena dia tanpa gejala. Iya, karena memang yang bersangkutan orang kemarin. Tapi dia gabung sama yang lainnya tuh. Ciko dia gabung dengan yang lain. Iya, tidak dipisah. Sudah dipisahkan. Tadi apa sih bilang? Itu kita bisa katakan memang tadi kabupaten, tapi baru datang kemarin sore tidak kemana-mana langsung dijemput, bawa ke gedung biru. Iya. Bapak, apakah ada tindakan tegas dengan kejadian ini? Apakah mungkin Pemda bisa lebih tegas lagi untuk orang dari luar yang sampai sekarang masih masuk ke Yapen? Ya, saya pikir kita punya instruksi kemarin sudah keluar seperti itu. Tetap saja kita dalam posisi itu. Kita berusaha terhadap mereka yang datang dari luar, apakah itu perjalanan dinas atau itu dalam rangka apa, tetap saja akan menjadi perhatian untuk dilakukan pemeriksaan. Dan sesuai dengan protokol kita kemarin, seperti kita kemarin, kita sebaliknya sampai dengan batas waktu evaluasi dari tanggal 4. Dan untuk waktu ini kurang lebih beberapa hari ke depan, kurang lebih 1 minggu, saya minta kepada seluruh masyarakat Yapen, marilah kita keluarga kita di mana saja berada, dan juga kita jangan dulu kita berpergian, supaya kita tetap menahan diri bersama-sama untuk penyebaran COVID ini di Kabupaten Kepulauan Yapen. Karena COVID ini kan tidak dari mana-mana, ini kalau perpindahan penduduk, perpindahan orang selama kemarin inilah akhirnya berjangkit. Jadi itulah yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Saya
memasuki satu tahapan baru yaitu new normal, dan saya pikir new normal itu sudah di hadapan kita. Itu berarti dari pencegahan kita yang ada saat ini, nanti kita masuk pada satu tatanan baru, kehidupan yang baru ini tidak lagi kita masuk dalam situasi ini, tapi ini setiap orang sebagai manusia ini sudah standar hidupnya, dia harus pakai masker, dia harus cuci tangan, dia harus jaga jarak dalam pergaulan. Jadi saya pikir tadi di dalam konferensi telepon tadi itu sudah kita sampaikan bahwa ini terjadi perubahan hidup, pola hidup di Indonesia ini, pola hidup baru lagi. Jadi new normal yang dikenangkan Bapak Presiden pada waktunya akan dilaksanakan. Jadi demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak, jelas. Bapak, ada satu pertanyaan lagi Pak. Iya. Bapak, mengingatkan Yapen bukan rumah sakit rujukan. Apakah pasien itu tetap akan ditempati di sini atau akan dirujuk? Kira-kira penanganan ke depan nanti bagaimana Pak? Ini tempat gejala. Ini bukan pasien, ini tempat gejala di Ya, untuk pasien yang terkonfirmasi ini, walaupun dia statusnya adalah SARS-CoV-2 presumptif positif, karena tadi sudah dikatakan karena sebagai positif COVID-19, dia masih masuk ke dalam orang tanpa gejala. Ya, kalau orang dengan gejala ini kan menjadi ODP atau PDP. Karena masih menjadi orang tanpa gejala, kita masih akan merawatnya, kita isolasi dia di rumah biru ya, dengan perlakuan yang khusus ya, karena dia kan ada mengandung ya COVID-19. Jadi kita akan tetap pihak rumah sakit, tim dokter rumah sakit akan melakukan penanganan sesuai protokol COVID-nya. Dia akan berikan vitamin-vitamin dan obat yang sesuai dengan prosedur COVID yang ada. Dan ini bukan putus sampai di sini, nanti kita akan pantau lagi dalam beberapa hari ke depan. Ya, 10 sampai 19 hari kita akan lakukan pemeriksaan ulang lagi, dan nanti akan kita lihat. Nah, kalau hasilnya sudah berubah, swabnya, ya, ini kan hasil yang kemarin ini SARS-CoV presumptif positif sebenarnya, belum langsung positif ya. Jadi kita akan lakukan lagi, kalau dia hasilnya negatif, berarti apa yang dulu teman-teman di tim dokter dari rumah sakit harus sudah dilakukan, itu sudah dengan protokol yang ada. Jadi kita tidak melakukan rujukan ya. Ini sama halnya dengan yang konfirmasi positif di Waropennya. Itu juga kita tangani, prosedurnya sudah jelas, protokolnya sudah di rumah sakit, dan penanganannya akan lebih spesifik lagi. Mungkin itu. Jadi Pak, kalau pasien positif tadi belum tentu Sudah. Oh, sudah. Tadi sudah jelas. Itu sudah positif. Karena kita di masa pandemi, jadi walaupun baru presumptif positif, itu sudah dilakukan sebagai positif COVID-19. Tidak ada lagi pertanyaan. Sudah. Kalau kamu masih berita, terima pulang aja.